Pada saat kamu melakukan pengukuran, kamu mendapatkan hasil pengukuran yang berupa angka. Angka hasil pengukuran tersebut disebut dengan angka penting. Dalam pengukuran, terdapat bilangan penting dan juga bilangan eksak. Bilangan penting itu sendiri adalah bilangan yang diperoleh dari angka-angka yang penting, yang diperoleh dari hasil pengukuran. Dia memiliki jumlah angka penting yang sangat tergantung dari penelitian alat ukur. Sedangkan bilangan eksak itu adalah bilangan yang pasti. Dia diperoleh melalui proses menjilam. Dan jumlah angka pentingnya itu dalam jumlah tidak terbatas. Contohnya, di sini ada contoh yang pertama, Bambang adalah peringkat ke-12 di kelasnya. Bambang adalah peringkat ke-12. Ke-12 ini termasuk dalam bilangan penting atau bilangan eksak? 12 ini termasuk dalam bilangan eksak karena kita peroleh dari proses menjilam, yaitu 1, 2, dan 3. Ini berarti eksak. Terus contoh yang kedua, berat badan Andi adalah 50 kg. 50 kg ini diperoleh dari proses pengukuran, yaitu menggunakan alat ukur yang berupa timbangan. Berarti ini termasuk dalam bilangan penting. Yang ketiga, Ani ke pasar membeli 2 ikat kangkung. 2 ikat kangkung ini bilangan penting atau bilangan eksak? 2 ikat, berarti ada 1, ada 2. Itu berarti membilang. Dengan demikian, soal yang ketiga ini termasuk ke dalam bilangan eksak. Yang keempat, jumlah peserta lomba Olimpiade Fisika di Madua Mataram itu adalah 345 peserta. 345 peserta ini termasuk bilangan penting atau bilangan eksak. Ingat, peserta itu dihitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke angka 345. Dengan demikian, 345 peserta ini termasuk dalam bilangan eksak karena diperoleh dari proses pembilang. Oke. Adapun aturan dari penulisan angka penting antara lain, yang pertama, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 6,89 mili. Berarti dia mengandung angka penting berapa? Ini semua angka bukan 0 karena 6,89 mili ini tidak memiliki angka 0, maka di angka 6,89 mili ini mengandung 3 angka penting. 3 AP. AP itu singkatan dari angka penting. 3 angka penting apa saja angka pentingnya? Yaitu 6, 8, dan 9. Oke. Kemudian contoh yang kedua, 78,99 meter. Di sini berdasarkan aturan yang pertama, berbunyi bahwa semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. 78,99 meter ini tidak memiliki angka 0. Dengan demikian, 78,99 meter ini semua angka yang ada di dalamnya merupakan angka penting. Ada berapa jumlah angka pentingnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Yaitu angka apa saja? Ada angka 7, 8, 9, dan 9. Kemudian aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0, merupakan angka penting. Dia merupakan angka penting. Semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya, 1208 meter. Semua angka 0, berarti angka 0 yang berada di antara angka 2 dan angka 8 termasuk angka penting.
Dengan demikian, pada angka 1208, jumlah angka pentingnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. 4 AP. AP itu singkatan dari angka penting. Apa saja? Yaitu angka 1, 2, 0, dan juga 8. Terus contoh yang kedua, 2,0067. Ada 2 0 di tengah-tengah atau ada 2 0 di antara bilangan 2, di antara angka 2 dan angka 6. Berdasarkan aturan yang kedua, yang mana bunyinya semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting, maka pada bilangan 2,0067, angka 0 yang ada di tengah ini atau ada angka 0 yang berada di antara 2 dan 6 merupakan angka penting. Dengan demikian ada berapa jumlah angka pentingnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Itu apa saja? 2, 0, 0, 6, dan juga 7. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas ya 5 angka penting. Terus soal berikutnya 7000,2003. Ayo, ada berapa angka pentingnya? Di sini ada angka 0, tapi angka 0-nya terletak di angka 7 dan angka 2, berarti dia termasuk angka penting. Kemudian di bagian belakangnya juga ada 2 angka 0, tapi angka 0 ini terletak di antara angka 2 sama 3, berarti dia termasuk angka penting. Jadi ada berapa angka penting di bilangan 700,2003? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka penting. Bilangan apa saja kah itu? 7, 0, 0, 0, ada 1, 2, 3 0-nya, 2, 0, 0, 3. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas, ada 8 angka penting. Aturan yang ketiga yaitu angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang berada di belakang angka bukan 0, dia termasuk angka penting. Berarti angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 2,0000. Nah, angka 0 yang berada di belakang angka 2 ini dia termasuk angka penting. Berarti ada berapa angka pentingnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mengandung 5 AP. Angka pentingnya apa saja? Yaitu angka 2, angka 0, angka 0, angka 0, dan angka 0. Oke, soal yang kedua, 0,000000 ya banyak. Ada berapa angka penting? Ingat, angka 0 yang berada di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Berarti sisanya bukanlah angka penting. Coba dilihat, 0 yang banyak ini berada di bagian depan. Sementara di aturannya di belakang, haruslah berada di belakang, baru dia termasuk angka penting. Jadi ketika angka 0-nya berada di depan, dia bukan angka penting. Berarti angka pentingnya ada berapa? Ada 2. Ada 2 AP, yaitu angka 4 dan angka 5. 4 dan 5. Terus soal yang ketiga, 0,76980. Angka 0-nya itu harus berada di belakang angka bukan 0. Sementara di sini ada angka 0, di bagian depannya tidak ada angka bukan 0. Berarti ini bukan angka penting. Apakah 0 yang ini termasuk angka penting? Coba lihat di bagian depannya ada angka yang bukan 0, berarti dia termasuk angka penting. Angka penting pada bilangan 0,78980 ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting, yaitu angka 7, 6,
9, 8, dan juga 0. Aturan yang keempat yaitu angka penting pada angka desimal yang lebih dari atau sama dengan 1. Lebih dari atau sama dengan 1, angka 0 sesudah koma itu termasuk angka penting. Lebih dari atau sama dengan 1. Kita lihat contohnya. 1,00, berarti kan ini lebih dari 1 atau sama dengan 1. Nah, angka 0 yang setelah koma ini dia termasuk angka penting. Berarti berapa jumlah angka penting? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka penting. Terus yang bagian bawahnya 2,00. Berapa jumlah angka pentingnya? Sama kayak yang tadi di atas, dia terletak di belakang koma, angka 0-nya, dan angka depan itu termasuk bilangan yang bukan koma, dimana dia lebih dari 1, berarti kan dia termasuk angka penting, angka 0 yang 2 di belakangnya. Berarti ada berapa jumlah angka penting? Ada 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Kemudian di sini ada bilangan 2 juta. Berapakah jumlah angka penting di bilangan 2 juta? Ingat, jika lebih dari atau sama dengan 1, berarti ini kan lebih dari 1. Angka 0 sesudah koma termasuk angka penting. Di sini kan nggak ada koma, berarti di bilangan 2 juta ini berapakah nilai angka pentingnya? Dia tetap kita hitung selama di depan koma ini, di depan 0 ini ada bilangan yang selain 0. Artinya di depan koma haruslah bilangan yang dapat dihitung, misalnya angka 2, 1, dan sebagainya. Dengan demikian ini semua 0 yang ada di belakang ini termasuk angka penting. Jadi jumlah angka pentingnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka penting. Aturan yang kelima, angka pada angka desimal yang kurang dari 1. Angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan. Sebelum sama sesudah koma bukan angka penting. Oke, tadi ya contoh yang pertama 0,0043. Angka sebelum bukan, sesudah bukan. Berarti ini bukan. Berarti sisa angka pentingnya berapa? 2, yaitu 43. Oke. Angka 0 sebelum dan sesudah. Oke, soal selanjutnya 0,45. Sebelum ada angka 0, berarti ini bukan angka penting. Sesudah ada tidak? Tidak ada. Ada bilangan 45. Berarti angka pentingnya itu cuma 45 ini. Jadi untuk 0,45 mengandung 2 angka penting. Terus bagaimana dengan 0,01? Angka 0 sebelum, berarti ini bukan. Terus sesudah, adakah sesudah? Ada, ini bukan. Jadi sisa angka pentingnya berapa? 1 angka penting. Ingat tetap aturannya, angka 0 sebelum dan sesudah koma bukanlah angka penting. Oke. Aturan yang keenam, dalam notasi ilmiah, semua angka sebelum orde, ordenya itu kan berarti ini yang pangkat-pangkat orde termasuk dalam angka penting. Berarti semua angka sebelum orde termasuk angka penting. Contohnya 1,200 kali 10 pangkat 2. Berapakah jumlah angka pentingnya? Semua angka, berarti semua ini 1,200 ini termasuk angka penting. Ada berapa? 1, 2, 3. Mengandung 4 angka penting. Terus dari bilangan 6,78 ada berapa angka pentingnya? Semua angka, berarti ada 2, 3. Ada 3 angka penting. Kemudian bilangan 1,90. Semua angka, berarti dia mengandung 1, 2, 3. Mengandung 3 angka penting. Oke. Aturan yang ketujuh yaitu jika terdapat angka yang diberi tanda khusus, biasanya berupa garis bawah. Tanda khususnya berupa garis bawah. Maka angka setelahnya bukan angka penting.
Berarti batasannya sampai angka yang di garis bawah tersebut itulah angka penting. Contohnya dari bilangan 305. Setelah angka 0 yang di garis bawah ini, ada angka 5. Angka 5-nya ini bukan angka penting. Dengan demikian, pada bilangan 305 hanya mengandung 2 angka penting, bukan angka penting di sini maksudnya. Terus ada bilangan 3568 atau 598. Ingat, pada saat di garis bawah ini, inilah batasan dari angka pentingnya. Sisanya bukan angka penting, ini berarti hilang. Berarti ada berapa juga angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Meskipun angka 598 ini berdasarkan aturan, dia masuk angka penting, tapi di sini atau di aturan selanjutnya, kalau ada tanda garis bawah di bawah angka tersebut, maka dia akan menjadi batasan sampai mana angka penting tersebut berlaku. Terus dari bilangan 13,09, di batas itu sampai sini, 5-nya hilang. Berarti angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Oke. Selanjutnya ada operasi pembulatan angka penting. Pembulatan ini merupakan aturan yang merubah sebuah nilai menjadi angka yang lebih besar atau lebih kecil. Pembulatan berguna untuk mengeliminasi bilangan asal ukuran yang tidak kita butuhkan. Pembulatan paling umum dilakukan dalam perhitungan angka penting, yaitu dengan membulatkan angka desimal. Angka desimal itu berupa angka koma. Adapun aturan pembulatannya yaitu jika angka pada digit terakhir lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan, bukan sama yang ini hilang, lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Contohnya 7,536, ini kita akan bulatkan menjadi berapa kali? Ingat angka terakhirnya angka 6, dia lebih dari 5 atau tidak? Lebih dari 5, karena dia lebih dari 5, maka dia harus dibulatkan ke atas menjadi 7,56. Berarti bulatnya ketiga ini 3, atasnya berapa? 4. Berarti 7,54. Terus yang bagian bawah yaitu dari 78,78. 8 ini merupakan bilangan yang lebih dari 5. Berarti pembulatannya harus ke atas. Ini hilang, jadi pas tambah 1 berarti 78,8. Oke, aturan yang kedua, jika angka pada digit terakhir kurang dari 5, jika angka pada digit terakhir kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan pembulatannya ke bawah. Pembulatan ke bawah ini maksudnya adalah dengan menghilangkan bagian yang menjadi dasar dalam pembulatan tersebut. Contohnya 4,223. 4,223 ini jika dibulatkan akan menjadi, ingat, angka terakhirnya itu kurang dari 5, berarti dia harus pembulatan ke bawah atau dengan cara menghilangkan. Ini dihilangkan saja, jadinya 4,22. Yang selanjutnya 234,674. Angka terakhirnya merupakan angka yang kurang dari 5, berarti pembulatannya kemana? Ke bawah atau dengan cara menghilangkan saja. Berarti sisa pembulatan itu 234,67. Sudah selesai. Terus aturan yang ketiga, apabila angka hasil perhitungan tepat sama dengan 5, angka akan dibulatkan ke atas jika merupakan bilangan ganjil. Ke atas kalau ganjil. Terus adapun angka akan dibulatkan ke bawah
jika dia merupakan bilangan genap. Ganjil ke atas, genap ke bawah. Kita lihat contohnya. Misalnya bilangan 3,345. 5. Angka terakhirnya angka 5. Berarti kalau dibulatkan kita harus melihat angka sebelum angka 5 ini ada angka apa saja? Angka 4. Angka 4 ini ganjil apa genap? Ganjil apa genap? 4 itu adalah angka genap. Jadi pembulatannya harus ke bawah. Berarti dengan cara menghilangkan saja angka 5-nya. Jadi 3,34. Terus ada 678,75. Angka terakhirnya itu angka 5, berarti pembulatannya itu tergantung dari ganjil genap, angka sebelumnya. Angka 7 ini merupakan angka ganjil, berarti pembulatannya harus ke atas. Berarti nanti hasil pembulatannya menjadi 678, berarti kan 7 tambah 1, 678,8. Inilah hasil pembulatannya. Selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan dari angka penting. Apabila kamu melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka hasilnya itu harus boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran sendiri itu adalah angka terakhir dari suatu angka penting. Banyaknya angka penting pada hasil penjumlahan dan pengurangan ditentukan oleh bilangan dengan angka yang paling sedikit di belakang koma. Artinya sangat tergantung pada berapa jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Contohnya, Andi diperintahkan oleh ibunya untuk membeli buah-buahan di pasar. Dia membeli 3,56 kg apel, terus 1,65 kg jeruk, dan 2,5 kg mangga. Hitunglah masa seluruh buah tersebut berdasarkan aturan angka penting. Berarti ini berdasarkan aturan angka penting, bukan berdasarkan penjumlahan biasa. Oke, diketahui apel itu pakai 3,56 kg, kemudian jeruk 1,65 kg, mangga 2,5 kg. Ditanya jumlahnya, berarti kan masa seluruh, berarti jumlah totalnya. Berarti jumlahnya 3,56 ditambah 1,65 ditambah 2,5. Sekarang kita lihat hasil akhirnya harus dalam bentuk angka yang paling sedikit di belakang koma. Kita lihat di 3,56 ini di belakang komanya ada dua angka. Sini ada 2. Kemudian di 1,65 juga ada 2 angka. Terus di 2,5 ada 1 angka. Berarti nanti hasil akhirnya harus mengandung 1 angka di belakang koma. Kita coba berapakah hasil penjumlahan 3,56 ditambah 1,65 ditambah 2,5. Coba dihitung. 7,71 kg. Ini berdasarkan hitungan biasa, tapi perintahnya di sini berdasarkan aturan angka penting. Kalau dilihat dari hasilnya 7,71, dia mengandung 3 angka penting. Sementara kita harus mempunyai 1 angka di belakang koma, dan juga di sini juga mengandung 2 angka di belakang koma. Berarti ini sudah sesuai apa belum dengan aturan angka penting? Belum. Jadi kita harus mengubah yang 7,71 ini, gimana pun caranya harus setelah koma itu harus mengandung 1 angka, yaitu dengan cara membulatkan. Jadi 7,71 ini mau nggak mau harus dibulatkan. Berarti berdasarkan aturan angka penting diperoleh kan hasilnya 7,71.
bulatkan menjadi 7,71. Angka 1 ini kan kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah berarti sama aja dengan menghilangkan angka 1 ini, sisanya jadi 7,7 kg. Inilah hasilnya berdasarkan aturan angka penting. Jadi di soal harus kamu peka itu berdasarkan aturan angka penting atau penjumlahan biasa. Jadi harus dibaca dengan detail soalnya. Contoh soal lainnya, hitunglah jumlah dari kecepatan V yaitu 3,3 cm per detik sama V akan 4,51 meter per detik berdasarkan aturan angka penting. Oke. V-nya itu ada 3,3 cm per detik. Soal selanjutnya bunyinya, hitunglah jumlah dari kecepatan V sama dengan 3,3 cm per detik dan V aksen adalah 4,51 meter per detik berdasarkan aturan angka penting. Berarti hasil akhirnya harus sesuai dengan aturan angka penting. Jadi diketahui V sama dengan 3,33 cm per detik. Kemudian V aksen sama dengan 4,51 meter per detik. Ditanya jumlah berarti kecepatan total. Untuk menjumlahkan antara V dengan V aksen, kita lihat cm per detik sama meter per detik satuan. Antara cm per detik dan meter per detik kan beda satuan. Jadi mau tidak mau kita harus mengkonversinya. Entah itu cm menjadi kita jadikan meter atau meter kita jadikan cm. Alternatif termudahnya yaitu meter ini kita ubah ke cm supaya bentuk kali tidak terlalu banyak koma. Jadi menjadi 4,51 meter per detik ini jadi cm per detik meter ke cm berarti harus dikali dengan 100 karena dia juga buat tangga. Jadi 4,51 dikali 100 menjadi 451 cm per detik. Dengan demikian kecepatan totalnya dapat dicari dengan V ditambah V aksen. V kita sendiri 3,33 cm per detik ditambah 4,51 cm per detik. Oke. 3,33 cm ditambah 4,51 berdasarkan aturan angka penting, hasilnya harus mengandung jumlah angka koma yang paling sedikit hasil akhirnya. Di sini 3,33 ini kan ada dua angka di belakang koma, sementara di 451 ini tidak ada angka di belakang koma. Berarti hasil akhir dari penghitungan atau penjumlahan dari kecepatan ini harus mengandung dua angka di belakang koma sesuai dengan aturan angka penting. Tapi kita jumlahkan dulu berapa 3,33 ditambah 451. Hasilnya itu 4,33 cm per detik. Ini merupakan hasil penjumlahan biasa, tapi berdasarkan aturan angka penting, dia mau gak mau harus diubah dong. Oke, kita lihat 454,33 hasilnya kan tadi harus mengandung dua angka setelah koma. Coba dilihat sudah mengandung dua angka setelah koma atau tidak? Sudah, berarti ini sudah sesuai dengan aturan angka penting. Jadi tinggal kita tulis saja ulang 3,54,33 cm per detik.
Kalau misalnya hasilnya 33,31, maka angka satunya ini nanti kita harus bulatkan ke angka 3 sini, jadi 331 kan namanya ceritanya, nanti harus dibulatkan menjadi 33 karena sesuai dengan aturan angka penting dia harus mengandung 2 angka di belakang koma. Terus operasi perkalian dan pembagian dari angka penting. Pada operasi perkalian atau pembagian, hasil yang diperoleh hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak bilangan angka penting yang paling sedikit. Berarti hasilnya nanti itu harus berdasarkan jumlah angka penting yang paling sedikit. Oke, contohnya. Dengan menggunakan jangka sorong, Bambang mengukur panjang dan lebar suatu plat besi dan memperoleh hasil panjang 3,350 cm dan lebar 2,55 cm. Hitunglah luas dari plat tersebut berdasarkan angka penting. Kita tulis dulu. Diketahui panjangnya 3,350 cm, kemudian lebar 2,55 cm. Oke, kita lihat hasil akhirnya harus sebanyak bilangan angka penting yang paling sedikit. Kita cek ada berapa angka penting. 3,350, berapakah angka pentingnya? 1, 2, 3, 4, ada 4 AP. Kemudian 2,55 cm ini mengandung 1, 2, 3, ada 3 angka penting. Berarti hasil akhirnya harus mengandung 3 angka penting, karena kan yang paling sedikit itu 3. Ditanya luas dari plat tersebut berdasarkan angka penting, berarti luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya itu 3,350 cm dikali dengan 2,55 cm. Hasil perhitungannya, ini masih hasil perhitungannya, bukan berdasarkan angka penting, yaitu 8,5425. Ini komanya besar sekali ya, tulisan komanya hapus dulu. Bisa tulis ulang. Oke, jadi 8,5425 cm². Ini berdasarkan perhitungan biasa, tapi kita disuruh berdasarkan aturan angka penting. Berarti berdasarkan angka penting kan angka penting hasilnya itu, ini ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka penting. Sementara kita membutuhkan 3 angka penting. Mau tidak mau kita harus mengulaskan 8,5425 ini supaya menjadi 3 angka penting. Oke, kita tulis dulu 8,5425 cm². Membulatkannya seperti apa? Ingat, angka 5 di sini kan angka terakhirnya itu angka 5. Kalau di angka 5, kita harus melihat angka di depan angka 5 ganjil atau genap. Di sini itu bilangan genap, berarti dia harus dibulatkan ke bawah. Dengan demikian, ini hilang, berarti ini sisanya. Jadi, 8,542. Oke, kita lihat lagi. 8,542 ini ternyata masih mengandung 4 angka penting, sementara kita membutuhkan 3 angka penting. Mau nggak mau, 2 ini kita harus bulatkan ke angka 4. Kita lihat angka 2 ini angka yang kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, dia dibulatkan ke bawah atau
atau juga disebut dengan menghilangkan angka tersebut. Di sisanya 8,54 cm kuadrat. Inilah hasilnya. Operasi selanjutnya yaitu operasi tengah pangkat dan akar pada angka penting. Pada operasi pangkat dan akar, hasil penarikan akar dan pemangkatan bilangan itu memiliki jumlah angka penting yang sama. Kata kuncinya sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang ditarik akarnya atau bilangan yang dipangkatkan. Contohnya, sebuah persegi memiliki luas 144 cm kuadrat. Panjang sisi persegi tersebut berdasarkan angka penting adalah luas persegi diketahui, kelupaan diketahui, luasnya 144 cm kuadrat. Ditanya sisinya berapa panjangnya berdasarkan aturan angka penting. Di sini harus sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang ditarik. Oke, di sini ada berapa angka penting? Ada 3. Mana 3 tapi berarti nanti hasil akhirnya harus mengandung 3 angka penting. Akhir dia harus mengandung 3 api. Diketahui luasnya itu 144 cm kuadrat. Kemudian ditanyakan sisi dari persegi berdasarkan aturan angka penting. Oke, luas persegi itu rumusnya sisi dikali sisi, atau luas sama dengan sisi dikuadratkan. Luasnya itu 144 dengan sisi dikuadratkan, berarti sisi sama dengan akar dari 144. Sisinya berarti sama dengan 12. Ini berdasarkan perhitungan biasa. Sementara yang ditanyakan di sini itu berdasarkan aturan angka penting, di mana aturannya hasil akhirnya itu harus sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang ditarik akarnya. Berarti di sini nanti harus mengandung 3 angka penting hasil akhirnya. Supaya menjadi 3 angka penting, maka alternatif caranya itu dengan menambahkan angka penting, yaitu angka penting yang berupa angka 0, karena angka 0 yang terletak setelah koma dan bilangan di depan itu angka bukan 0, dia termasuk angka penting. Jadi hasil akhirnya sisinya itu berdasarkan angka sisi berdasarkan angka penting menjadi kira-kira berapa? 12,0. Ini kan sudah 3 angka penting. Coba dicek benar nggak aturannya. 3 angka penting dengan angka setelah koma, sementara yang di depannya itu angka bukan 0, berarti dia termasuk angka penting. Atau bisa juga menggunakan aturan dimana jika dia lebih dari 1, angka yang sesudahnya itu berarti dia termasuk angka penting. Coba dicek aturannya. Sekian dan terima